Terlihat di sebuah kota yang cukup ramai, pagi ini para penduduk desa sedang melakukan berbagai macam aktivitas seperti biasanya. Ada yang berdagang, ada yang menuju perjalanan ke ladang, hingga beberapa tengah siap untuk membuka toko. Dan di tengah kesibukan para penduduk desa, terlihat salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang sedang bersantai di bawah sebuah pohon di taman. Pemuda itu adalah Ahmad, pemuda yang pemalas dan miskin. Tidak ada yang kurang dari penampilannya untuk menjadi seorang pemuda yang rajin, tubuh yang semampai, dan tenaga yang prima seperti pemuda pada umumnya. Tapi entah apa yang menghilangkan motivasinya untuk bekerja. Dia tidak mau bekerja keras, tetapi selalu bermimpi untuk menjadi kaya suatu hari nanti. Bahkan untuk makan pun dia mendapatkannya dengan belas kasihan para penduduk desa. Suatu pagi, seorang saudagar kaya tengah bersedekah kepada penduduk desa yang membutuhkan dengan membagi-bagikan satu panci susu segar yang ia peroleh dari peternakannya. Sebagai bentuk syukur karena peternakannya tahun ini sangat melimpah, Ahmad yang mendengar kabar ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera mengikuti antrian. Tak lama berselang, susu yang diharapkannya pun kini telah berada di tangannya. Satu panci susu segar yang kelihatannya sangat lezat. Dia sangat senang dan segera pulang ke rumah untuk susu itu. Tungku dan kayu bakar yang sudah tersedia di rumah, ia pun merebus susu tersebut. Terima kasih kepada sang ayah yang sudah berangkat kerja karena sudah menyiapkan semuanya di dapur kecil ini, termasuk 2 potong roti yang tersedia di meja makan. Hingga beberapa saat suara gelembung air yang bersahutan telah terdengar, menandakan susu yang direbus kini telah matang. Ahmad mengambil panci berisi susu tersebut, mengambil sebagian isinya sebagai teman rotinya untuk dia sarapan pagi ini, dan menyimpan sebagian susu itu di samping tempat tidurnya. Namun setelah ia selesai dengan sarapannya, bukannya membantu sang ayah di ladang, ia malah memilih untuk tiduran di kamarnya. Tak lama kemudian ia berkhayal bahwa jika ia bisa menjadi kaya raya, entah bagaimana semua penderitaannya akan menghilang. Pikirannya beralih ke panci susu di sampingnya. Ia berandai-andai keesokan paginya susu di panci itu akan mengeras dan akan menjadi keju. Kemudian aku akan menjualnya ke pasar dan menghasilkan uang. Dengan uang itu aku akan membeli seekor ayam betina. Ayam betina itu kemudian bertelur dan menetaskan banyak ayam-ayam. Kemudian ayam itu akan aku rawat hingga besar, hingga kemudian ayam-ayam itu pada gilirannya akan menghasilkan ratusan butir telur, dan aku akan memiliki peternakan sendiri. Hayalan Ahmad terus semakin jauh, bagaikan air sungai yang mengalir. Aku kemudian akan menjual semua ayam-ayam itu dan membeli seekor atau beberapa ekor sapi, lalu membuka sebuah peternakan susu. Semua orang di kota akan membeli susu dariku. Aku akan menjadi sangat kaya dan segera aku akan membeli perhiasan. Banyak orang kemudian akan membeli semua perhiasan itu dariku dan aku menjadi semakin kaya raya.
sehingga aku dapat menikahi seorang gadis yang sangat cantik dari keluarga kaya raya. Tak lama kemudian, aku akan memiliki seorang putra yang tampan, dan jika dia menjadi anak yang pemalas, aku akan memberinya pelajaran dengan memukulnya dengan tongkat. Bagaimana mungkin dia menjadi pemalas, sedangkan ayahnya adalah orang yang berhasil menjadi kaya raya yang berawal hanya dari sepanci susu. Hayalan Ahmad benar-benar sudah terlalu jauh. Ia sedang bermalas-malasan dan berhayal ingin menghukum seorang pemalas. Tanpa sadar, ia mengambil sebuah tongkat dan mengayunkannya, seolah sedang memukul seorang pemalas, hingga ia tak disengaja memukul panci yang berisi susu yang ada di sampingnya hingga tumpah. Dan barulah ia tersadar. Kembali dari lamunannya, ia terdiam sejenak mencerna kekacauan yang telah ia buat. Ia pun membersihkan tumpahan susu itu, lalu melanjutkan lamunannya hingga keesokan paginya. Ia memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di desa. Ia berharap ada orang baik hati yang bersedekah pagi ini. Tidak ada yang berubah, kehidupannya tetap miskin. Kita seringkali tidak tahu diri, berharap mencapai banyak hal dalam kehidupan ini, tapi yang kita lakukan hanyalah berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Sebuah kenyataan yang memalukan. Bagaimana kalau mulai sekarang kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tindakan kita harus berbanding lurus dengan harapan kita. Jika kita ingin sukses, kuncinya adalah kerja keras. Jika kita ingin berhasil, kuncinya adalah disiplin. Jika kita ingin pertolongan Tuhan, kuncinya adalah berdoa. Jadi, meskipun kita adalah seorang pemalas, kita tetap bisa berhasil, yaitu dengan mengubah kebiasaan kita.